Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diari Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang perkembangan pencairan bantuan PKH tahap ketiga tahun 2023. Hari ini di tanggal 12 Juli tahun 2023. Sekolah sudah ada yang mulai masuk, tapi bantuan PKH tak kunjung cair. Edisi tanya jawab soal bantuan PKH, BPNT, dan juga PIP. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya. Jangan di-skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di-subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari Bansos ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang perkembangan pencairan bantuan PKH tahap ketiga tahun 2023. Hari ini di tanggal 12 Juli tahun 2023. Sekolah sudah ada yang mulai masuk, tapi PKH tak kunjung cair. Edisi tanya jawab soal bantuan PKH, BPNT, dan juga bantuan PIP. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya ya sahabat YouTube. Nah sahabat YouTube, pada video kali ini saya khusus edisi pembahasan ataupun edisi terkait dengan tanya jawab soal bantuan PKH, BPNT, dan juga PIP, yang saya ambil pertanyaannya ini dari komentar-komentar yang sahabat YouTube semua sampaikan di video saya sebelumnya ya sahabat YouTube. Nah, langsung saja sebelum menginjak terkait dengan penyaluran ataupun perkembangan pencairan bantuan PKH tahap ketiga, di sini saya akan membahas tanya jawab dulu ya seputar bantuan PKH, BPNT, dan juga PIP. Nah, langsung saja di sini pertanyaan pertama, Bang, kalau kartunya hilang masih bisa dapat nggak? Nah, artinya kartu KKS-nya ini sudah hilang, apakah bisa cair atau tidak bantuan PKH atau BPNT-nya? Jadi begini ya sahabat YouTube, bantuan PKH dan BPNT yang lewat kartu KKS itu proses penyalurannya bisa lewat kartu KKS atau lewat buku rekening. Tentunya apabila kartu KKS hilang, ini bisa penarikannya ataupun penyalurannya lewat buku rekening. Namun kartu KKS ATM Merah Putih selain jadi kartu ATM, namun juga sebagai kartu pengenal atau kartu identitas bagi pemiliknya, bahwa si pemilik kartu KKS tersebut sebagai penerima bantuan PKH maupun BPNT ya sahabat YouTube. Dan di situ juga tertera nomor kartu KKS yang sangat penting tentunya. Oleh sebab itu, bagi yang kartu KKS-nya hilang, ini yang harus dilakukan adalah melaporkan ke pendamping sosial PKH-nya masing-masing. Setelah itu biasanya dari pihak pendamping akan mengarahkan supaya si KPM tersebut datang ke pihak perbankan atau bank penyalur. Misalkan kartu KKS-nya diterbitkan dari Bank BNI, ya datang ke Bank BNI. Jadi sesuai penerbit dari kartu KKS tersebut, dan silakan laporkan ke pihak perbankan di sana kalau kartu KKS-nya hilang. Nantinya dari pihak perbankan akan mengganti kartu KKS yang hilang tersebut dengan kartu KKS instan, yang mana biasanya prosesnya 1 hari itu sudah jadi. Tapi kalau misalkan blanko dari kartu KKS instan tersebut masih belum tersedia, maka biasanya membutuhkan waktu 2 hingga 1 bulan ya sahabat YouTube untuk mencetak kartu KKS instan tersebut. Namun kalau pertanyaannya apakah bisa dapat atau bisa cair lagi atau enggak, nah proses cair tidaknya itu bukan tergantung dari kartu KKS-nya, namun tergantung dari di SK-kan atau tidak nama si penerima tersebut oleh Kemensos. Kalau misalkan si penerima tersebut tidak di SK-kan sebagai penerima bantuan sosial baik PKH maupun BPNT, maka ya tidak dapat meskipun memiliki kartu KKS. Nah, kalau misalkan si penerima ini di SK-kan ataupun ditetapkan oleh Kemensos sebagai penerima bansos PKH maupun BPNT, akan tetapi kartu KKS-nya hilang. Nah, ini ada solusinya.
proses penyalurannya bisa lewat book rekening atau mencetak KKS instan ke pihak perbankan. Jadi seperti itu ya sahabat YouTube. Kemudian pertanyaan berikutnya, sebelum masuk sekolah anak-anak mudah-mudahan PKH tahap 3 sudah cair buat beli seragam, tas, sepatu, dan buku anak-anak sekolah. Nah ini juga sama harapan besar buat para KPM. Semoga bantuan PKH sebelum sekolah masuk ini sudah dicairkan ya sahabat YouTube. Namun di sini ada yang bertanya seperti ini. Yogyakarta, Kulon Progo malah udah masuk sekolah mas. Udah ada rapat kemarin soal seragam. Tapi PKH yang setidaknya bisa membantu malah belum ada pencairan. Nah ini memang benar untuk daerah selain Sumatera Selatan ini masih belum ada pencairan bantuan PKH tahap ketiga. Namun untuk daerah Sumatera Selatan ini sudah ada ya sahabat YouTube proses pencairan bantuan PKH tahap ketiga. Di video-video sebelumnya sudah kita bahas alasannya tentunya. Nah jadi buat KPM yang ada di Yogyakarta dimanapun berada selain Sumatera Selatan ini harap bersabar karena saat ini memang sedang proses penyiapan data oleh pihak Pusdatin. Jadi masih belum ke ranah top up ataupun transfer dana bantuan PKH dari pihak perbankan ataupun pencairan dari pihak PT Pos Indonesia. Jadi kemungkinan besar prediksi kita ini proses pencairannya akan ramai di pertengahan bulan Agustus hingga akhir bulan September. Jadi buat para orang tua KPM yang memiliki anak sekolah dan kebetulan ini sudah masuk, ya mohon maaf, harap dimaklumi karena memang saat ini sedang proses penyiapan data ya sahabat YouTube. Kemudian pertanyaan berikutnya seperti ini, Mas, BPNT ada yang belum cair Mei Juni. Nah jadi memang untuk alokasi Mei Juni bantuan PKH tahap kedua ini saat ini masih sedang berproses, artinya masih ada data bayar susulan ya. Kemarin terakhir yang kita terima adalah data bayar untuk termin kelima dan yang proses pencairannya lewat PT Pos Indonesia. Kemarin datanya juga sudah di-share oleh pihak PT Pos Indonesia untuk segera diambil bantuannya. Jadi memang hingga video ini kita publikasikan proses penyaluran untuk bantuan BPNT untuk alokasi Mei Juni PKH tahap kedua itu masih ada proses pencairan yang susulan ya sahabat YouTube. Jadi memang masih belum selesai proses penyalurannya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah ini masih ada pencairan PIP lagi kak? Semoga punya anak saya besok cair ya. Karena teman-temannya kemarin udah cair, butuh buat keperluan sekolah juga PKH. Semoga cepat cair, amin. Nah jadi ini pertanyaan untuk bantuan PIP. Nah memang bantuan PIP ini proses penurunan ataupun penerbitan SK pemberian PIP ini bertahap ya sahabat YouTube. Jadi kalau misalkan kemarin ada SK pemberian PIP, teman-temannya banyak yang cair. Nah ini belum tentu menyeluruh. Jadi ada susulan biasanya seperti itu. Ada SK pemberian PIP di tahap berikutnya. Nah biasanya turun di sekitaran bulan Agustus, di bulan Oktober itu juga ada, bulan September itu juga ada ya sahabat YouTube. November pun juga ada proses penerbitan SK pemberian PIP. Jadi yang hingga saat ini masih belum mendapatkan bantuan PIP namun biasanya mendapatkan bantuan PIP, ya didoakan saja semoga di waktu sisa di tahun 2023 ini ada penerbitan SK pemberian PIP lagi dan nama si anak sahabat YouTube semua ini ada di dalam SK pemberian PIP tersebut dan bisa segera dicairkan bantuan PIP-nya ya sahabat YouTube. Nah jadi itu ya beberapa pertanyaan yang saya rasa ini banyak sekali yang ditanyakan terkait dengan pencairan bantuan PKH, BPNT dan juga PIP ya sahabat YouTube. Nah berikutnya terkait dengan perkembangan pencairan bantuan PKH tahap ketiga hari ini tanggal 12 Juli tahun 2023. Jadi hingga saat ini di 6NG masih belum terpantau ada perubahan dari TW2 ke TW3. Dan bisa kita simpulkan masih belum ada saldo yang masuk untuk bantuan PKH tahap ketiga di seluruh daerah di Indonesia terkecuali daerah Sumatera Selatan ya sahabat YouTube. Di video sebelumnya juga sudah kita sampaikan. Nah jadi itu ya perkembangan pencairan bantuan PKH tahap ketiga kali ini. Jadi harap bersabar buat para KPM PKH dimanapun berada yang sedang menunggu-nunggu pencairan bantuan PKH tahap ketiga. Mungkin yang saat ini sekolah anaknya sudah masuk ya dimaklumi saja karena memang bantuan sosial ini bertahap, berproses, ada tahapan-tahapan untuk menuju proses pencairan ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video dari Bansos terbaru berikutnya. Sekian terima kasih, salam PKH, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.